Ada lagi ormas yang mereka mengatakan kita hisab. Hisab ini metode bid'ah di dalam penentuan lebaran. Tidak pernah dikenal di zaman Nabi, tidak pula di zaman sahabat. Ini harus dipahami. Ada dinukilkan An-Nawawi dinisbatkan kepada Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir, walaupun dilemahkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Apakah dahulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kaum muslimin tidak bersatu? Atau justru di zaman Nabi dahulu, di zaman sahabat, kaum muslimin itu bersatu? Nanti datang metode hisab ini baru terjadi perpecahan. Di dalam hadits Abdullah ibn Umar, kata Ibnu Hajar menunjukkan di dalam Fathul Bari, kata Ibnu Hajar itu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, ketika mengomentari ucapan Rasul dalam hadits Abdullah ibn Umar, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib." Kami adalah umat yang ummi, kami tidak menulis, tidak bisa menulis, dan kami tidak bisa hisab. Asy-syahru hakadha. Bulan itu terkadang 29, terkadang 30. Maka berpuasalah ketika kalian melihat hilal Ramadan dan berlebaranlah ketika kalian melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, dalam riwayat Abu Hurairah, fa in ghubbi 'alaikum fa atimmu sya'ban fa atimmu iddat sya'ban 30 lailah. Kalau kalian terhalangi oleh mendung ketika ru'ya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini perintah Nabi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ucapan beliau, wala nahsib, kami umat yang tidak menggunakan hisab, kalau datang suatu zaman nanti, hisab ini menjadi sesuatu yang ringan, yang mudah, tidak akan merubah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tetap di zaman kenabian. Nggak akan pernah mengubah. Maka fi dzalika zaman syar'an, kana fi hadzal yaum syar'. Sesuatu yang di zaman Nabi syariat, maka akan tetap menjadi syariat di hari ini sampai hari kiamat kelak. Wa man lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna yauma idzin dinan. Kata Imam Malik, dan sesuatu yang tidak pernah menjadi syariat di zaman Nabi tidak akan pernah menjadi syariat di zaman apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihat bagaimana menyikapi sikap orang tua atau ibu yang kurang setuju dengan pemimpin seperti sekarang, yang kadang berdampak pada lebih memilih ikut hari raya, mengikuti ormas tertentu. Oh iya. Nah, menyikapi negara yang membawa birrul walidain karena kami jadi serba salah. Ya, intinya orang tuanya sepertinya lebih memilih mengikuti lebaran ormas yang satu hari biasanya lebih cepat dari pemerintah. Pemerintah mereka ru'yatul hilal. Dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang nggak kelihatan hilalnya. Udah berusaha, bukan cuma pakai mata telanjang saja, pakai bantuan alat teleskop, nggak kelihatan juga. Terus gimana? Sementara secara hisab ini tuh sudah di atas 0, sekian derajat, ya, wujud hilal. Tapi nggak mungkin bisa dilihat secara teori dan secara praktek, observasi di lapangan, mustahil di bawah 3 derajat itu bisa terlihat. Terus gimana? Kita disuruh paksa untuk lebaran dalam keadaan Nabi kita mengatakan jangan kalian berbuka kecuali sudah melihat hilal. Terus kita ngikutin siapa? Kita ngikut Nabi atau ikut ormas? Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Di dalam hadits Abdullah ibn Umar, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadits Ibn Abbas, hadits Abu Hurairah, sangat banyak haditsnya. Berpuasalah kalau kalian melihat hilal Ramadan, dan berbukalah, lebaranlah ketika kalian melihat hilal Syawal. Pemerintah kita menyebar di sekian ratus titik, bukan cuma dengan mata telanjang, dengan alat, tapi nggak kelihatan. Kita udah berusaha, nggak kelihatan. Terus kita tinggalkan ucapan Nabi hanya karena ormas mengatakan mereka secara hisab. Apakah mereka lebih ucapannya dijadikan dalil dibanding ucapan Nabi?
Kemudian mereka menyerukan, ayo kita bersatu. Kalian yang memecah belah, kami mengikuti Nabi. Kalau seandainya semua kita mengikuti Nabi, tidak akan ada perbedaan lebaran. Tapi ada kelompok yang mereka menyelisihi Nabi. Mereka menjadikan kapan lebaran, kapan puasa dengan melihat pasang surut air laut. Iya. Akhirnya 2 hari lebih cepat mereka berlebaran daripada pemerintah. Ada lagi ormas yang mereka mengatakan kita hisab. Hisab ini metode bid'ah di dalam penentuan lebaran. Tidak pernah dikenal di zaman Nabi, tidak pula di zaman sahabat. Ini harus dipahami. Ada dinukilkan An-Nawawi, dinisbatkan kepada Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir, walaupun dilemahkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Apakah dahulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kaum muslimin tidak bersatu? Atau justru di zaman Nabi dahulu, di zaman sahabat, kaum muslimin itu bersatu? Nanti datang metode hisab ini baru terjadi perpecahan. Di dalam hadits Abdullah ibn Umar, kata Ibnu Hajar, menunjukkan di dalam Fathul Bari, kata Ibnu Hajar itu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, ketika mengomentari ucapan Rasul dalam hadits Abdullah ibn Umar, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib. Kami adalah umat yang ummi, kami tidak menulis, tidak bisa menulis, dan kami tidak bisa hisab. Asyahru hakadha hakadha. Bulan itu terkadang 29, terkadang 30. Maka berpuasalah ketika kalian melihat hilal Ramadan dan berlebaranlah ketika kalian melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, dalam riwayat Abu Hurairah, fa in ghubbi 'alaikum fa atimmu sya'ban fa atimmu iddat sya'ban 30 lailah. Kalau kalian terhalangi oleh mendung ketika ru'ya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini perintah Nabi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ucapan beliau, wala nahsib, kami umat yang tidak menggunakan hisab, kalau datang suatu zaman nanti, hisab ini menjadi sesuatu yang ringan, yang mudah, tidak akan merubah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tetap di zaman kenabian. Nggak akan pernah mengubah. Maka fi dzalika zaman syar'an, kana fi hadzal yaum syar'. Sesuatu yang di zaman Nabi syariat, maka akan tetap menjadi syariat di hari ini sampai hari kiamat kelak. Wa man lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna yauma idzin dinan. Kata Imam Malik, dan sesuatu yang tidak pernah menjadi syariat di zaman Nabi tidak akan pernah menjadi syariat di zaman apapun. Selesai. Nah, maka tapi seorang ketika dia melihat seperti ini, misalnya orang tuanya berbeda ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Karena mereka ini terus terang, siapa yang belajar hasil membahas tentang ru'ya, tentang semuanya secara detail sehingga kaum muslimin itu benar-benar melek. Kan jarang. Artinya ketika kita melihat kaum muslimin masih ikut-ikutan dengan ormas, kita berikan uzur. Mereka nggak paham. Mereka hanya ikut-ikutan. Apalagi ada potensi puasa lebih sedikit jumlahnya kalau lebarannya lebih cepat. Iya. Jadi lebih cepat makan gitu, lebih cepat lebaran. Syahid, berbeda ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Kita dahulukan kasih sayang kepada mereka. Kalau mereka berbeda, kita hanya bisa menasehati. Kalau mereka tidak ikut, mau gimana? Yang akan dihisab di sisi Allah adalah orang-orang yang mereka berfatwa bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.